Osama bin Laden ternyata punya saudara kembar. Siapa namanya? Obeda. Oh beda, bukan Osama ya. Bukan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya. Jumpa kembali dengan orang-orang aneh di podcast 1972. Lo doang yang aneh. Ada Indra Mehmet, Ahmad Imam Aulia Abu Bakar, nggak pakai sidik tapinya. Kita masih kehilangan dua teman kita. Belum sembuh. Belum Sembuh. sembuh. Udah 3 minggu. Iya, belum 3 minggu nggak sembuh. Yo, ayo dong yo, sembuh yo. Tetap semangat, Meng. Ditunggu lagi Meng kesini Meng. Nah, kita ngomongin apa nih yang enak Meng? Saat Apa ini. ya? Ya Bulan kita udah di September. bulan Ayo September. ada kejadian ya. apa di bulan September? Bulan September ya, yang paling Yang gue tahu lagunya Earth, Wind and Fire tuh. Do you Betul. remember? itu 21st night September. September ceria, September ceria. Gak ada yang jogetan di sana. Ada yang jogetan di sana. Off kamera tapi saya. Kalau ini kocak Iya. tuh. Ada kejadian menarik di bulan September. Tepatnya di tanggal 11 September. 9. Iya, 9 September tahun 2001. Kok 9 sih? 11 11 September ya. Semua kan? Makanya Bener kan loh. 9/11. Iya, Iya, 9/11. Iya. 10-nya kemana? Heeh. Abis 9, 11, 10-nya kemana? Nggak ada. Itu karena Kejadiannya di tanggal 11. Oh, ini bilangan prima. 9, Bilangan 11, prima, iya, 13, Iya, 15, 17. Iya. Jadi ada suatu jadi bilangan prima itu apa sih? Bilangan yang tidak habis dibagi 2. Oh, begitu. salah. Dibagi 3. Ya, terserah lu deh. Bagi 5 juga nggak apa-apa. Iya, Oke, 9/11. Oh 9/11 iya. di mana Runtuhnya WTC ya. runtuhnya menara Menara Kembar. Kembar, WTC. Menara Kembar kan, bukan Gunung Kembar kan? Bukan. Jangan nyerempet-nyerempet. Jangan. Bahaya. Gue kalau yang kembar-kembar itu memang ya agak lah ya. Agak lah ya. Sama kayak waktu yang klub itu dibilang remang-remang tuh ya. Nah. Iya. Ada, agak Iya, emang. iya. Jadi menariknya apa nih Mer? Kira-kira Mer, pada kejadian saat waktu Ya sembilan- banyak sih sebenarnya keanehan ya, makanya peristiwa 9/11 itu ada yang dibilang konspirasi lah segala macem gitu loh. Banyak hal-hal yang setelah kejadian itu penyelidikan banyak yang terungkap bahwa sepertinya orang dalam yang bermain gitu loh. Maksudnya orang dalam deh pakai celana dalam atau gimana? Bukan, orangnya di dalam. Orangnya di dalam. Karena kalau dia di luar, dia bilang orang luar. Orang luar. Mer, tunggu. Kalau konspirasi bukannya disarankan dokter buat ibu-ibu ya Itu kan? kontrasepsi. Oh, salah lagi. Iya. Oke. Lanjut. Lingkaran biru. Lingkaran biru. Oke. Iya. Iya, Pak. Ya. Ya banyak sih. Kalau yang lo tuh gimana tuh, Mem? Yang gue tahu 9/11 itu kan sebenarnya ada 5 kalau nggak salah pesawat yang dibajak. 2 nabrak WTC, 1 Pentagon, Diarahkan ke Pentagon. 1 Pentagon, 1 diarahkan ke White House, tapi jatuh duluan, mana gitu. 1 lagi gue nggak tahu deh. Mungkin ke rumah lo kali. Nggak sempat. Nggak sempat. Nggak sempat. Karena dia udah kena gusur waktu itu. Iya. Oh iya. Bener. Bener. Jadi dia selamat. Selamat. Nah, itu banyak tuh teori konspirasi di situ, bodoh banyak banget deh. Bahkan di Amerika tuh udah banyak demo lah ya bahwa ini apa namanya ulahnya Terorisme katanya. Bush and the Gang. Tapi awalnya itu yang dicuatkan adalah teroris gitu. Biasa. Iya, Itu sih biasa. Dimana dikaitkan waktu itu dengan Sama Osama. Al-Qaeda. Osama bin Laden. Di mana di bawah pimpinan Osama bin Laden. Taliban. Taliban. Balik lagi ke Balik lagi. Balik Ini lagi. kita berkaitan ya temanya ya. Benar. Berkaitan ya Taliban. Taliban. Ya. Nah, udahlah katanya di Bush. Logikanya Amerika kan canggih ya. Kenapa bisa Semuanya. jebol? Nah, Kenapa bisa jebol? mungkin kata Mehmet tadi banyak orang di dalam.
ya kan, keterlibatan orang lain. Makanya Amerika ada tuh demo tuh Bush and the Gang, wah jelas tuh yang itu. Dan terus udah gitu apa ya, Nah kalau lu udah begini gue Iya, udah mulai ini nih. Kalau pokoknya kalau posisi lu udah begitu sama geser pantat dikit, nah gue udah curiga tuh. Enggak sih ya, logika aja lah. Memang agak sedikit aneh gitu loh. Anehnya ya satu lah, misalnya pesawat ketika ditabrakin ke gedung BTC. itu kok jatuhnya kayak. nah jadi gini, jadi dan anehnya lagi katanya nih ya, banyak lah beredar ya, kok ada 5.000, sekitar 5.000 pekerja Yahudi nggak masuk pada saat itu. Jadi di dua gedung itu sebenarnya ada 5.000 atau ya Tapi yang sekian tewas, ribu lah ya. Gua baca yang tewas sekitar 3.000 orang. Iya. Ya, yang tewas ya korbannya sekitar 3.000-an. Ya memang gue juga sempat baca tuh. Di hari itu Di hari yang kelam, agak hujan dan gerimis, ketika itu hujan rintik-rintik. terpukau aku menatap wajahmu. Enggak menatap wajah lo, enggak. Nauzubillah kalau natap. Ya di hari itu nggak ada satupun pekerja atau ya orang Yahudi yang masuk gitu Iya. loh. Itu aneh juga. Itu kan jadi satu Ya, jadi suatu kutip lah, tanda besar. Ya, satu mulai dari cara runtuhnya gitu loh. Kalau dikaji secara teknis gitu ya, itu kan nggak mungkin gitu loh, runtuhnya bisa seperti itu gitu loh. Jadi gini, ada dua kubu nih, Matt. Dua-duanya nih ahli nih di bidangnya. Ada ahli arsitektur yang udah ngebangun selama 30 tahun ya, pengalamannya. Terus ada profesor dari mana gitu ya, juga dia ahli dalam itu. Dia nggak percaya tuh, Dan, bahwa runtuhnya begitu tuh nggak percaya. Itu pasti itu apa namanya, kayak beginilah gitu. ngerontokinnya pakai bom tuh biasanya. Kayak dynamite, Biasanya kan. dynamite. Nah, yang kontra bilang dia ngadain percobaan tuh, Dat. Baja dibakar sama 9.000 galon apa namanya, aftur. Banyaknya bengkok, nggak melting, bengkok. Nah karena bengkok gini berarti pokoknya teori dia lah ya. Secara ya struktur tapi tetap aja bajanya rusak. mereka yang kontra, yang si profesor itu segala macam itu bilang enggak sih, itu sih benar-benar sengaja. Jadi kayak ada bom gitu loh. Kayak kita lihat deh, banyak kan kita video-video tuh yang meruntuhin gedung di tiang-tiang di titik-titik itu dipasang dinamit, ceger ke bawah gitu. Nah, ini kan rapi banget. Itu udah nggak mungkin gitu. Dan waktu itu ada video ya. Gue lihat gini, jadi ada penampakan di freeze, bukan. Jadi pas pesawat ini beberapa detik sebelum nabrak udah runtuh. Ada jarak, ada ledakan. udah ada ledakan. Ya, gue sempet lihat. Gue nonton. Tapi ya itu kita nggak tahu sumbernya valid atau tidak atau kayak gimana. Lama-lama gue panggil juga namanya nih. Gue panggil namanya nih. Suruh duduk aja sekalian. Duduk aja. Terus, nah si Mehmet aja tahu tuh, nah kayak gitu. Iya. Lagi pula, Dat, itu kan udah nggak mungkin. Mereka kan sistem militernya, radar itu udah canggih. Betul, bisa Iya, lewat di daerah yang di zona larangan terbang bisa lewat. Iya, makanya gokil itu sih. Itu nggak mungkin sih. Nggak masuk akal sama sekali. Nah, tahun 2004 ada yang buat film judulnya Fahrenheit 911. Iya. Dia wawancara itu para senator aparatur, mereka nggak mau komen istilahnya gitu. Jadi dia pengen tahu ini gimana sih real story-nya gitu loh. Jadi banyak juga penduduk Amerika tuh nggak percaya bahwa itu kerjaan ibaratnya teroris sendiri lah ya. Pasti ada dukungan juga gitu loh. Kayaknya gitu. Gue baca, lihat tuh videonya di YouTube juga banyak tuh. Yang lucu di uang dolar Amerika ada tuh. Apa tuh? Jadi lo tau ya, uang dolar Amerika kan ada mata yang pecahan berapa dulu nih? Ada 20, 50, 10 ada. Jadi ada aja orang, gue heran bener.
ada aja yang ini deh. Jadi uang itu dilipat-lipat nih. Jadi lo menara kembar yang terbakar. Lo pernah ya? Iya, menara kembar yang terbakar. Terus kalau nggak salah $50 deh, dilipat-lipat jadi kayak Pentagon yang kebakar, tabrak. Itu dibandingin sama foto aslinya tuh, Dad. Sama. Ada, lucu tuh. Terus udah gitu yang lucu lagi, ini sih cocokologi gue rasa ya. Cocokologi ya. Jadi kan 2 airlines tuh yang nabrak. Satu dari American Airlines, satu dari United Airlines. Ya. Kalau nggak salah yang United dari kiri, yang American dari kanan. Kalau nggak salah ya. Nah, uang dolar itu pada pas dilipat itu kan mana kembar nih, kesannya lagi kebakar ya, lagi ketabrak ya. Di sebelah kirinya pas tulisan United, di sebelah kanannya pas tulisan Amerika. Cocokologi mungkin itu ya. Iya, itu cocoklogi. Nah, ada cocok banget. Yang lucu yang flight 11. Flight 11 itu namanya nomor penerbangannya QY33 something. Kalau lu copy itu kode penerbangan itu lo paste ke Microsoft Word. Iya. Lo terus yang gambar change pesawat, fontnya jadi windings. Itu jadi gambarnya apa? Pesawat nabrak kayak dua gedung, tengkorak mati gitu ya. Terakhirnya lambang bendera Yahudi. Sampai segitu. Sampai segitunya. Itu kan yang dijadikan kambing hitamnya Irak. Bukan. Taliban menyerangnya Irak. Irak. Saddam Hussein jatuh kan di situ. Ya, itu efek setelahnya gitu ya. Cuma kan yang dibahas kalau Irak kan nanti diserangnya dengan isu pakai apa namanya? Senjata kimia. Bukan pengembangan nuklir. Ya. Cuman kan memang awalnya ini kan yang dibicarakan adalah teroris di bawah pimpinan Osama bin Laden. Betul. Yang dimana nama organisasi. Tapi kalau dilihat, kalau gue lihat waktu itu ya, entah kapan gue baca itu ya. Dokumentasi juga sih. Tahun 2000 kalau nggak salah gue baca tuh. Itu sebenarnya dulu waktu perang Afghanistan itu disupport itu Al-Qaeda. Iya memang. Disupport sama Amerika untuk ngalahin Uni Soviet kan. Setelah Uni Soviet kalah, nggak mau nurut nih dia lagi sama Amerika nih. Nggak, setahu gua sebenarnya yang keluarga Bin Laden itu malah banyak banget kaitan bisnis minyak sama hotel gua banyak sama keluarganya Bush. Gitu. Jadi ada hubungan bisnis juga mereka. Iya. Dia orang tajir, Bin Laden tuh tajir. Tajir melintir. Saking melintir nggak bisa balik lagi. Tajir kan Bin Laden. Jadi tapi masuk akal sih, gila lu sekarang negara yang teknologinya udah gokil, bisa kelepasan begitu. Gue nggak habis pikirnya. Mereka pasti kan punya radar yang super canggih. Iya. Apalagi itu kan di Washington ya. Iya. Di New York. Iya di New York. Ya ada New York, ada Washington. Pentagon kan ngajarin. Dan CIA ini agen rahasia mereka kan pasti lebih otaknya tuh. Jadi Secret Service pada juga. saat paginya itu dikasih tahu akan ada kemungkinan pembajakan pesawat. Pagi tuh tanggal 9/11 sudah mengetahui, dikasih tahu. Akan ada informasi. Nah yang kasih gitu. tahu siapa tuh Intelijen. Nah dia tahu dari mana? Dia tahu dari intelijen. Oke, terus Intelijen tahu dari intelijen lagi. Jadi lingkupnya intelijen. Osama bin Laden ternyata punya saudara kembar. Siapa namanya? Obeda. Bukan Osama ya? Bener. Obeda. Ada Osama, ada Obeda. Lain satu lagi. Jadi kembar 3. Iya. Mereka bukan kembar, itu adik kakak. Yang saudara. Berarti Osama, Obeda, Lain. Bin Laden semua ya. Iya. Itu menarik sebenarnya. Kenapa
Iya, yang gua nggak habis pikir itu aja sih. Kenapa dihubungkannya dengan terorisme di bawah pimpinan si Osama bin Laden? Sedangkan Jadi gini, ada artikel tadi malam sih, baru tadi malam gue baca. Jadi gue nggak terlalu serius sih bacanya. Jadi kata ada artikel Osama menyangkal lah melakukan itu, ya pada awalnya. Tapi pada akhirnya bilangnya katanya Osama bertanggung jawab. Nggak tahu deh ini artikel benar apa enggak ya. Simpang siur sampai sekarang kan. Sampai sekarang. Tapi yang jelas rakyat Amerika kebanyakan itu pasti mempercayai ini konspirasi dalam juga. Iya. Itulah Jadi setelah sekian lama, memang pada akhirnya lebih banyak masyarakat di sana tuh yang nggak yakin gitu loh bahwa ini adalah kerjaannya teroris, terorisme. gitu loh. Kerjaannya Al-Qaeda maksudnya ya. Iya. Malah ya di situlah kelihatan ada banyak banyak orang yang itu tadi lagi bikin penelitian segala macam gitu loh. Dan bukti-bukti yang mereka atau penelitian yang mereka buat itu ya memang makin menunjukkan keanehan-keanehan dari peristiwa 9/11 itu tadi. Yaitu pas hari H-nya itu sekian banyak Yahudi nggak masuk. Terus Kemana dia perginya? Kemana tuh kira-kira? Keluar kota banyaknya. Dia kebanyakan ke puncak, Cipanas, Sarua, cari villa lagi. Villa. Jadi mau topiknya Bilderberg, Villa 9/11, villa tetap ada. 27 Club juga kata lo kan pada matinya di puncak. Ada semua. Ada semua. Pakai kupluk. Kait mengkait. Iya. Jadi kesimpulan puncak ngetok banget lah. Benar. Mau di puncaknya di daerah mana itu ya masalah belakangan deh. Yang pasti di puncak. Tujuannya apa sih sebenarnya ini, Matt? Gitu loh. Kalau memang konspirasi, iya kan? Seperti yang lo kata, yang lu bilang, kayak lu juga bilang, ini kan konspirasi, ya kan? Ada sebagian warga Amerika juga ini adalah big conspiration, ya. Suatu konspirasi yang besar, ya. Tujuannya sebenarnya untuk apa sih adanya konspirasi? Gini loh, setelah itu kan Bush nyerang tuh kayak membabi buta tuh ya Matt ya, dengan pasukannya. Ya akhirnya mungkin balik lagi intinya ya jual senjata, minyak. Betul. Kalau gue sih ngeliat benang merahnya. Kenapa benang merah? Kenapa nggak ambil benang putih? Dari baju merah tadi. Baju merah yang di menara itu. Dulu yang kita bahas waktu itu. Iya, minggu kemarin tuh yang kita bahas Menara Saida. Iya. Kan ada baju merah tuh. Benangnya nyangkut. Benangnya diambil. Jadi ditarik. Iya. Jadi apa tadi kesimpulannya? Iya, benang merahnya ya cari jalan bagaimana bisa menginvasi Irak. Tujuan akhirnya ya minyak. Tapi itu sebegitu perlunya sampai mereka nggak ini kali ya, nggak penting kesananya, penting hasil akhir buat mereka gitu loh. Tuh kan minum gua lagi dirampok sama dia. Iya kan ditutup dong. Oh tutup. Iya. Tutup. Iya. Jangan dibuka, malu. Iya jadi udah terus apa lagi yang lo tahu tuh Mem? Yang gua tahu bahasannya tadi yang lu bilang mereka nggak perlu, maksudnya nggak terlalu merisaukan banyaknya korban jiwa, yang penting ya mungkin itu kan cuma mungkin maksudnya kalau memang konspirasi itu ada ya berarti kan mereka nggak mempedulikan. Tapi dengan adanya peristiwa 9/11 itu bener-bener maksudnya ini Taliban nih langsung gitu loh. Embetannya setelah kejadian itu selalu dihubungkan dengan masalah Al-Qaeda, Taliban, iya kan? Terorisme sejak adanya peristiwa itu semakin mencuat, ya kan? Ya kan? Nah, mungkin juga ada yang seperti yang lu bilang gitu, Matt, ya kan? Ini untuk invasi senjata, untuk penjualan senjata, ya kan? Gitu loh. Nah, apakah memang sebegitunya nih gitu loh? Nah itu kita kan nggak tahu karena
kan belum ada bukti-bukti otentik bahwa ini konspirasi. Ya memang. Jadi semua kan masih menerka semua, menerka semua. Jadi ya seperti tadi kayak kita nih orang awam nih ya, kita melihat gila Amerika gokil loh intelijennya dan segala macam, peralatannya, teknologinya, kok bisa kecolongan dengan mudahnya. Kayak gitu kan kita ngelihat terus para ahli-ahli ngeliat tuh gedungnya runtuh gini loh, sedangkan katanya yang dipakai sama WTC itu boleh dikatakan nggak mungkin seruntuh itu. Gitu loh, baja-baja yang dipakai gitu. Nggak mungkin gitu kan. Katanya karena apinya yang dari after lah, panas. Itu bajanya mencair begitu, jadi merusak konstruksi, nggak kuat nahan beban, akhirnya runtuh. Itu kan ininya apa namanya? Targetnya kan ada 5 sasaran kan, seperti yang awal kan, termasuk adalah White House, Gedung Putih dan Pentagon. Ya kan? Nah, kenapa yang di White House dan Pentagon ini tidak berhasil? Pentagon berhasil ngaco, yang nggak berhasil yang di White House. Di White House. Yang White House. Di Pentagon sendiri. Kerusakan yang timbul kan nggak parah. Betul, nggak parah. Terus bangkai pesawatnya ada nggak yang di Pentagon? Kayaknya udah di scrap ya. Nah itu dia kan yang lucunya di situ. Tidak ada, nggak ada. Itu yang gue tahu ya, gue baca, tapi kan yang lo baca emang nggak ada. Kemanakah bangkainya tuh? Karena sudah dikuburkan secepat mungkin. Iya, Dat. Sesuai dengan ini kan. Nggak boleh berlama lebih dari 24 jam, nggak boleh. Lebih cepat lebih baik gitu. Lebih cepat lebih baik. Gitu. Jadi begitu dah. Jadi emang Mehmet emang nggak ada, agak sedikit aneh kalau yang kayak lu bilang, Met. Sementara di Pentagon itu nggak ada bangkai pesawatnya, itu ada sedikit. Ya itu yang gue baca, tapi ya belum tahu juga, mungkin dari referensi yang lain ada gitu segala macam. Cuma yang seingat gue gitu yang di Pentagon itu ya bangkai pesawat itu nggak terekspos lah gitu loh. Baja-baja yang runtuhan WTC pun juga banyak dikirim ke Cina untuk dibikin ulang. Hanya ada beberapa sebagian yang diselamatin, tapi bukan untuk publik. Nah, ada tuh videonya dari Malang. Beberapa foto yang gue lihat di Google, di Google ya, itu tiang-tiang bajanya itu kayak terpotong gitu loh. Jadi saat kejadian itu udah kayak terpotong. Kayak terpotong. Ya makanya kata para ahli-ahli itu yang kontra ya, yang bilang itu konspirasi. Pokoknya itu dari cara runtuhnya aja udah aneh. Iya, karena runtuhnya memang gue rapih. Lebih setuju dengan pemikiran itu. Maksudnya pasti ada. Itu kayak semacam, lo pernah nggak kayak gedung mau diruntuhin? Iya, dipasang dinamit, ya kan? Dan runtuhnya tuh satu titik gitu. Ya itulah para ahli-ahli itu bilang ini nggak mungkin, dan bajanya tuh nggak mungkin cuma ketabrak pesawat rontok, itu nggak mungkin kata mereka gitu. Nah, kata yang pro bahwa itu benar bisa runtuh, mereka bikin tuh bukti-bukti tuh. Mereka render lah, mereka bikin bikin pola WTC sesuai dengan blueprintnya. Dia bikin pola pesawatnya sesuai scale-nya lah, di scale terus di render lah 21 hari ngerendernya tuh. Tabrakin. Terus di inilah ya, seolah-olah terbakar lah ya, begitu ya. Nah, dari teori itu menyimpulkan ya benar bahwa dengan kebakar itu bisa rontok. Disanggah lagi memang kontra, nggak begitu, wah udah rame gitu. Ini kayak gitu, di sana pun masih ini masih itu kan maskapai penerbangan penumpang ya? Iya, pesawat komersil, United Nations sama Air Amerika ya. Berarti saat itu juga ada penumpangnya. United Airlines sama Amerika. Iya. American Airlines sama menurut ininya sih, menurut beritanya seperti itu. Tetapi juga pernah gue baca bahwa pesawatnya kosong gitu loh. Ya nggak jelas sih sebenarnya. Tapi intinya buat gue sih memang gue lebih setuju dengan teori itu ya kerjaan orang dalam gitu loh. Ya itu tadi, kalau kita melihat begitu mudahnya mereka. Betul, nggak mungkin juga lah. Gitu. Sekelas negara superpower kayak Amerika itu gampang banget kesannya kecolongan, apalagi Pentagon kena gitu loh. Iya.
Pentagon itu kan ya pusat militer semua. Ya. Kalau misalnya kena WC umum gitu kan. Beda. Iya, WC umum. Memang nggak ada radarnya di situ. Iya, benar. Makanya. Adanya bau. Apalagi itu kan zona larangan terbang. Iya, itu zona larangan. Sebenarnya dengan begitu misalnya kalau mau dicegah fighter-fighternya tuh F-16 udah ini harusnya ya. Siaga penuh. Iya, harusnya bisa lah intercept lah. Diperingatin kalau nggak mau tembak, gitu kan. Harusnya begitu, tapi itu makanya kemana mereka, ya kan? Gue tahu. Kemana? Gue lihat videonya. Mereka ke pasar baru. Mau nutup pintu air. Itu pintu air lo tadi. Gara-gara pintu air lo, Nixon mundurin diri. Gara-gara lu pintu air. Lu biang kerok. Gue lah yang salahin. Ya, tapi menarik gitu loh. Yang gue menarik sejak kejadian itu pokoknya selalu yang disalahkan adalah teroris. Ya memang Al-Qaeda, ya kan, Osama bin Laden. Dan itu kayaknya di branch banget otak kita gitu kan, bahwa itu adalah teroris gitu loh. Kerjaannya teroris, ya kan. Nah sementara ada yang kontra ini kan bilang bahwa itu adalah konspirasi, ya kan. Nah ini Bush and the gang dibilang. Betul. Bush and the gang, ya kan. Nah ini kan jadi yang menarik untuk digali kan sebenarnya, apakah memang ada konspirasinya si Bush and the gang ini, ya kan. Sebenarnya kayak topik-topik gini ya di Amerika pun mungkin masih digali ya, masih ya. Terus nggak usah gitu, yang udah nyata-nyata aja deh si Nixon Watergate itu masih kayak pembicaraan itu masih ada. Terus tetap jadi salah satu misterinya lagi ini pembunuhan JFK. Itu juga konspirasi tuh. Itu masih dibahas tuh sampai sekarang. Ya karena memang belum ada bukti konkret gitu yang bisa membuktikan. Jadi dasar bahwa kejadiannya sebenarnya seperti ini loh gitu loh. Ini yang realnya gini tuh nggak ada ya makanya orang curiganya itu kan, yang para ahli semua curiga kok begini gitu loh, ini ada apa terus begitu mudahnya masuk dan macamnya itu kayak gitu. Nah sebenarnya menarik juga nih untuk next topik kita bahas JFK assassination. Itu menarik loh. JFK bisa. Tapi ya itulah paling nggak perlu kita banyak untuk search ya. Karena JFK sendiri itu kan banyak versi gitu loh. JFK, John F. Kennedy ya? Bukan. Apa tuh? Apa? Jakarta Fair Kemayoran. Iya. Tahun ini nggak ada kayaknya. Nggak ada. Jakarta Fair Kemayoran kita bahas. Iya. JFK juga. Iya. Kenapa JFK tahun ini tidak ada? Karena pandemi. Pandemi apa? Jadi Corona. Tuh. Ini sebenarnya itu kan menandakan WTC itu kan menandakan kekuatan Amerika kan. Iya, landmarknya New York, kekuatan landmark. Iya, landmarknya kan, iya kan. Salah satu landmarknya. Dulu jadi gedung paling tinggi di dunia. Benar, kan. Nah, itu aja bisa jebol sekelas Amerika. Sampai lagi pintu air lu. Itu dia maksud kan? gue kan. Apalagi pintu air pasar baru lu tadi. Itu aja bisa gila loh. Apa sih kurang canggihnya Amerika, ya kan? Intelijennya canggih, ya kan? Pesawat-pesawat tempurnya juga udah canggih banget, ya kan? Tentara-tentaranya juga lo mau kirim di perang mana, ayo berangkat. Iya. Kalau dari yang lo tahu, lo lebih yakin dengan teori konspirasi itu tadi atau memang pure teroris? Apa pure teroris gitu loh? Ya gue kalau ngebaca sih sebenarnya teroris itu hanya ciptaan, gitu loh. Betul. Ciptaan ya. Hanya ciptaan gitu kan. Nah, mungkin lebih condong ke konspirasinya ini gitu loh, ya kan. Tapi kembali lagi kan karena kita belum menemukan yang dasar pastinya nih. Ya, belum ada. Nggak akan ketemu pasti. Iya, ya kan. Ketemu. Karena masih banyak pro kontranya juga masih banyak gitu loh. Ya kan. Ya kayak gini-gini itu samanya kayak JFK pembunuhan kan sampai sekarang juga
Bang Surya akan begini terus, gitulah, akan begini terus lah. Iya sih, kalau gue lihat itu kan nafsunya Amerika untuk ini aja lah, menguasai, benar-benar menguasai apa namanya, sumber daya di negara lain gitu loh. Itu aja basicnya. Alasannya begitu, iya, tapi maksudnya tujuannya gitu, tapi alasannya gitu. Setelah kejadian memang kan mereka harus bikin satu musuh dulu gitu loh. Satu enemy. Musuhnya kan diciptakan. Al-Qaeda ini kan mereka ciptakan, sama lah apa namanya, ISIS. seperti teori ISIS itu mereka yang ciptakan gitu loh. Setelah apa namanya, setelah waktunya ini harus dimusnahkan, sekaligus mereka bisa ngambil keuntungan dari situ, menciptakan peluang, sambil menciptakan peluang. Betul. Ya. Kalau menurut gue sih seperti itu. Gue memandangnya kayak begitu. Ya bukan lo aja, banyak yang berpandangan seperti itu, banyak banget. Gitu. Iya, makanya monster teroris ini kan sampai detik ini pun masih selalu digunakan dikit-dikit. Terorisme di semua negara, radikalisme di semua negara ya. Di semua negara itu loh. Jadi memang ya sebenarnya kejadian 911 ini, 9/11 ini adalah suatu konspirasi atau memang benar terjadi memang itu memang aksi terorisme. Kita juga nggak ada yang tahu. Ya itu tadi. Masing-masing punya sudut pandang lah. Kalau kita kan ya kita awam gitu loh. Kita cuma baca berita dari berbagai versi segala macam. Ya pengetahuan kita sampai sana. Kita nggak riset mendalam ke sana. Cuma kan kita di sini kan mengingatkan kembali ya kan bahwa pada bulan September ada peristiwa di tanggal 11 September tahun 2001 ada peristiwa yang menggemparkan di bawah hujan rintik. Betul. Balik lagi. Ketika aku terpukau aku ya menatap alismu. Nah itu apa, runtuhnya menara kembali ya. Nah emang gue juga nggak percaya sih kalau itu adalah real terorisme gitu loh, karena memang setelah gue lihat dari yang udah ada beredar kan itu, gue baca-baca juga memang ada sedikit banyak konspirasi. Nah itu kan kembali lagi semua kepada siapa yang mau percaya, siapa yang percaya, siapa yang enggak gitu. Tapi, kan gara-gara ini emang menarik juga sih. Ya banyak penelitian yang gitu menarik juga kata gue nontonnya tadi malam ya, gue sempet nonton ya di YouTube gitu ya, datanya antara yang pro yang kontra, menarik loh. Mereka masing-masing punya punya argumen, apalagi dibalik keilmuan mereka ya. Jadi bukan argumen abal-abal gitu. Antara pro dan kontra ini ya kan, karena saking menariknya mereka dulu main tarik tambang tuh. Salah. Dia main gangsing. tarik gitu, tarik betul. Pusing kan. Jadi pas ditarik tajir melintir. Sama tajir melintir. Adanya siapa? Adanya? Oh beda. Salah. Kalau salah sama bener. Temannya Webiner. Sama beda sama lain. 3 saudara kembar, ya kan? Mungkin bentar. Pasien di luar belum? Banyak Pak. Ada 10 orang. 10 orang ya? Itu dokter yang beda-beda juga Pak? Beda-beda. Ahlinya juga beda-beda. Dokter Herudin dokter apa Pak? Dokter Herudin. Kandungan. Oke, jadi mungkin pembahasan kita. Bentar Pak. Suster yang duduk tadi. Sekarang kita duduk sini aja. Bukan pandemi. Lo bentar mulu. Ya, jadi misteri suster yang tadi di situ kemana? Yang udah ngesot, udah jauh. Lagi ngesot jauh-jauh. Oke, jadi mungkin pembahasan kita tentang kejadian runtuhnya menara WTC, yaitu pada tanggal 11 September tahun 2001. Kita juga belum tahu pasti ini apakah memang. Tapi lo menjelaskan juga untuk penutup. Ya, lo kan tadi mau jelasin nih penutupnya nih, konspirasi atau enggak? Iya. Ada jam itu coba. Jam itu kenapa
jam itu jam rumah sakit. Iya. Ya kan? Balik lagi. Bapak dokter apa? Kan ditutup-tutup sama ini. Iya, oke. Ya jadi emang teman-teman gue nih gokil semua gitu loh ya kan. Kita juga minta masukan dari yang dengar dan nonton nih, kira-kira bahasan apa yang menarik akan untuk kita bahas gitu loh. Kita mungkin bahasnya secara tidak ada manfaatnya. Tidak ada manfaatnya. Kita coba Asal jangan bosan nonton kita. Iya. Bosan aja. Yang penting kita Karena bisa kita untuk hibur aja lah, hibur kalian semua gitu. Jadi sekali lagi ambil yang sisi baiknya, yang jelek silakan Ibarat yang dibuang. lo tulis, Matt. Ya kan? Obrolan yang tidak membuat cerdas yang denger. Iya. Oke, mungkin sampai di sini dulu podcast 1972. Jumpa lagi di lain waktu dan di lain makalahnya. Oke, see you, bye bye.